Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fasyana Aulia Wisda dengan NIM 8820320230045 dari kelas 23 TB3. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi mengenai kurikulum merdeka, yaitu capaian pembelajaran bahasa Indonesia kurikulum merdeka. Apa sih kurikulum merdeka itu? Jadi, kurikulum merdeka adalah pendekatan pendidikan yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi sekolah dan guru dalam mengelola pembelajaran, sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan, minat, dan potensi mereka. Kurikulum ini diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Adapun tujuan kurikulum merdeka, yaitu yang pertama, mengembangkan potensi mendalam seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada siswa. Kemudian yang kedua, membentuk pelajar yang mandiri, kritis, kreatif, dan kolaboratif. Dan yang ketiga, mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan, baik secara akademis maupun non-akademis. Selanjutnya, apa sih capaian pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum merdeka? Jadi, yaitu panduan yang dirancang untuk memastikan peserta didik memiliki kompetensi bahasa yang memadai. Dalam kurikulum ini, pembelajaran bahasa Indonesia menekankan pada pengembangan kompetensi literasi secara mendalam, relevan, dan juga kontekstual. Rasional mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu kemampuan berbahasa, bersastra, dan berpikir merupakan fondasi dari kemampuan literasi. Semua bidang kajian, bidang kehidupan, dan tujuan-tujuan sosial menggunakan kemampuan literasi. Literasi menjadi kemampuan sangat penting yang digunakan untuk bekerja dan belajar sepanjang hayat. Dengan demikian, pembelajaran bahasa Indonesia merupakan pembelajaran literasi untuk berbagai tujuan berkomunikasi dalam konteks sosial budaya Indonesia. Kemampuan literasi dikembangkan ke dalam pembelajaran menyimak, membaca, dan memirsa, menulis, berbicara, dan mempresentasikan untuk berbagai tujuan berbasis genre yang terkait dengan penggunaan bahasa dalam kehidupan. Kemudian berdasarkan elemen-elemennya, yaitu ada 4. Yang pertama, menyimak. Jadi menyimak adalah keterampilan memahami informasi yang disampaikan melalui lisan, baik dari percakapan langsung, pidato, cerita, maupun media audio seperti rekaman atau podcast. Kemudian yang kedua yaitu membaca dan memirsa. Jadi membaca adalah keterampilan memahami teks tertulis, baik berupa buku, artikel, cerita, atau informasi digital. Kemudian memirsa yaitu keterampilan memahami informasi yang disampaikan melalui media visual seperti video, gambar, atau animasi. Kemudian yang ketiga yaitu berbicara dan mempresentasikan. Berbicara yaitu keterampilan menyampaikan informasi, ide, atau pendapat secara lisan. Sedangkan mempresentasikan adalah keterampilan menyampaikan informasi secara terstruktur kepada audiens, biasanya dilengkapi dengan alat bantu seperti slide. Kemudian yang terakhir yaitu menulis. Menulis yaitu keterampilan menuangkan ide, informasi, atau perasaan dalam bentuk teks tertulis, baik formal maupun informal. Kemudian selanjutnya yaitu literasinya. Yang pertama ada membaca, yang kedua menyimak, yang ketiga memirsa, yang keempat genre teks, yang kelima menulis, yang keenam berbicara mempresentasikan, dan yang terakhir bahasa dan sastra. Adapun karakter capaian pembelajaran, yang pertama mata pelajaran bahasa Indonesia mencakup kemampuan reseptif seperti menyimak, membaca, dan memirsa, dan kemampuan produktif seperti berbicara dan mempresentasikan atau menulis. Yang kedua yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia menggunakan pendekatan berbasis genre melalui pemanfaatan beragam tipe teks dan teks multimodal seperti lisan, tulis, visual, audio, atau audio visual. Model pembelajaran menggunakan pedagogi genre, yaitu penjelasan. Kemudian yang ketiga, mata pelajaran bahasa Indonesia dibelajarkan untuk meningkatkan yang pertama
kecakapan hidup peserta didik dalam mengelola diri dan lingkungan. Yang kedua, kesadaran dan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan alam, sosial, dan budaya. Kemudian, struktur capaian pembelajaran dibagi berdasarkan fase-fase perkembangan siswa. Yang pertama ada fase fondasi atau fase A dan B, yaitu menekankan pengenalan dasar keterampilan berbahasa seperti mengenal huruf, kata, kalimat, dan membaca teks sederhana. Kemudian yang kedua ada fase perkembangan atau fase C dan D. Fokus pada kemampuan membaca, menulis, memahami makna, dan mulai mengkritis isi teks. Yang ketiga ada fase pemantapan atau fase E dan F, yaitu mendorong analisis teks kompleks, mengembangkan argumen, serta memahami struktur dan isi teks untuk menghasilkan karya tulis atau lisan. Oke, baik, adapun kesimpulan dari materi pada video kali ini yaitu capaian pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum Merdeka bertujuan untuk menciptakan generasi yang literat, kritis, dan kreatif. Kurikulum ini menempatkan bahasa sebagai alat komunikasi, ekspresi, dan pemahaman budaya yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itulah tadi pembahasan materi mengenai capaian pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum Merdeka. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.